Selamat datang di channel ini. Kami yang terdiri dari Amita, Ayunda, Dea, Elva, Gita, Nita, dan saya sendiri Willy. Dan Yohana akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai jenis sumber dana bank berupa deposito berjangka. Dan pokok pembahasan kami di sini terdiri atas 5. Yang pertama yaitu pengertian deposito, yang kedua macam-macam deposito, yang ketiga keuntungan memiliki deposito di bank, dan yang keempat pembukuan rekening deposito, dan yang kelima jurnal transaksi deposito dalam rupiah maupun falas. Nah, kita akan masuk pembahasan yang pertama, pengertian deposito. Deposito sendiri adalah tabungan atau simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan bank. Deposito tidak bisa dicairkan sewaktu-waktu dan hanya bisa dicairkan setelah jangka waktu berakhir. Dan macam-macam daripada deposito sendiri terdiri atas 2, yaitu deposito berjangka dan sertifikat deposito. Dalam deposito berjangka sendiri, yaitu definisinya adalah tabungan yang pencairannya dilakukan berdasarkan waktu tertentu. Dan jangka waktu deposito itu umumnya itu terjadi rentang waktu antara 1, 3, 6, 12, dan 24 bulan. Dan deposito berjangka ini diterbitkan dengan mencantumkan nama pemilik deposito. Dan setiap deposan diberikan bunga yang besar dan waktu pembayaran sesuai dengan yang berlaku di setiap bank. Dan pembayaran bunga dilakukan setiap bulan setelah jatuh tempo. Dan yang kedua ada yang namanya sertifikat deposito. Sertifikat deposito ini diterbitkan dengan rentang waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan. Dan sertifikat deposito ini diterbitkan unjuk dalam bentuk sertifikat tanpa mencantumkan nama pemilik. Jadi di situ ada perbedaannya antara deposito berjangka dengan sertifikat deposito. Kalau tadi deposito berjangka itu mencantumkan nama pemilik, sertifikat deposito tidak mencantumkan nama pemilik. Dan sertifikat deposito dapat diperjualbelikan dan pembayaran bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka tiap bulan ataupun saat jatuh tempo baik tunai ataupun non tunai. Dan selanjutnya kita akan masuk pada keuntungan memiliki deposito di bank, yaitu pada slide 6. Apa saja keuntungan memiliki deposito di bank? Ya, ada beberapa keuntungan. Yang pertama, dapat dijadikan sebagai agunan kredit. Dan yang kedua, memperoleh hasil bunga yang umumnya lebih tinggi dari bentuk simpanan lainnya. Yang ketiga, dapat mengelola keuangan secara lebih terencana sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu deposito. Selanjutnya, yaitu pembukaan rekening deposito. Nah, untuk pembukaan rekening deposito sendiri, nasabah dapat menggunakan setoran tunai, cek, dan wesel atau bukti transfer yang disepakati oleh bank. Nah, cara pembukaan rekening deposito berjangka atau sertifikat ini ya bisa melalui beberapa media. Di sini kita bisa lihat melalui telepon, melalui telex, melalui surat atau permohonan deposit secara langsung kepada pihak bank. Selanjutnya pada slide ke-8 yaitu perpanjangan deposito berjangka. Perpanjangan deposito berjangka ini terdiri dari perpanjangan otomatis dan perpanjangan biasa. Jadi perpanjangan otomatis ini dilakukan karena permintaan nasabah yang sudah dibuat atau diperjanjikan pada saat pembukaan deposito. Dan perpanjangan biasa terjadi bila ada kesepakatan antara bank dan deposan di kemudian hari saat jatuh tempo. Selanjutnya pada slide ke-9 yaitu pencairan deposito sebelum jatuh tempo. Jadi pada prinsipnya deposito hanya boleh dicairkan pada saat atau setelah jatuh tempo. Namun dalam praktek perbankan, deposan bisa menariknya saat masih outstanding. Dan penarikan deposito sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank. Pada bank konvensional, diadakannya penalti kepada nasabah bila melakukan penarikan sebelum jatuh tempo. Jadi pada saat bank itu sudah jatuh tempo, pada saat sebelum jatuh tempo, dan di bank konvensional, pada saat belum jatuh tempo dan seorang nasabah melakukan penarikan deposito, maka biasanya akan dikenakan penalti. Adapun cara mengenakan penalti ini ada 3 cara. Yang pertama, penalti dihitung sebesar persentase tertentu dari bunga sebelum pajak. Kedua, penalti dihitung sebesar persentase tertentu dari bunga setelah pajak. Dan yang ketiga, penalti dihitung sebesar persentase tertentu dari nominal deposito. Selanjutnya pada slide ke-10 yaitu perpindahan deposito berjangka antar kantor cabang. Deposito yang telah dibuka di cabang bank tertentu dapat dipindahkan ke cabang bank yang sama di kota lain. Perpindahan deposito
antar kantor cabang menimbulkan hubungan rekening antar kantor. Di samping itu, harus ada alokasi beban bunga yang sudah berjalan. Selanjutnya, jurnal transaksi deposito dalam rupiah maupun falas. Pada saat pembukaan deposito, berikut adalah jurnalnya, yaitu kas atau giro di debit dan deposito berjangka di kredit. Dan jurnal pada saat jatuh tempo bunga, yaitu biaya bunga atau beban bunga di debit dan bunga deposito bank yang harus dibayar itu di kredit. Oke, selanjutnya saya akan serahkan bagian berikutnya dari slide 12 sampai bagian selanjutnya kepada rekan saya, Ayunda dan Yohana. Kepada Ayunda dan Yohana, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan slide nomor 12. Jurnal transaksi deposito dalam rupiah maupun falas. C. Jurnal penarikan bunga. Bunga DB harus dibayar itu di debit, utang PPh-nya ada di kredit, dan kas gironya ada di kredit. Yang D. Jurnal penyetoran pajak. Hutang PPh-nya ada di debit, dan giro kantor kas negaranya ada di kredit. Selanjutnya, slide nomor 13. E. Jurnal perpanjangan deposito. Deposito berjangka lama ada di debit, deposito berjangka barunya ada di kredit. Yang F. Jurnal penarikan deposito berjangka sebelum jatuh tempo. Ada deposito berjangkanya di debit, biaya bunganya ada di debit, pendapatan lain-lain penaltinya ada di kredit, hutang PPh-nya ada di kredit, kasnya ada di kredit. Selanjutnya slide nomor 14 yang G. Jurnal perpindahan deposito berjangka sebelum jatuh tempo. Ini ada dua bank, yaitu bank lama dan bank baru. Bank lamanya yaitu akun-akunnya kas di debit, deposito berjangkanya ada di kredit, deposito berjangka nomor 3-nya ada di debit, biaya bunganya ada di debit, hutang PPh-nya ada di kredit, RAK cabang barunya ada di kredit. Sedangkan bank baru akun-akunnya yaitu RAK ada di debit, deposito berjangkanya ada di kredit, bunga DB harus dibayarnya ada di kredit, biaya bunganya ada di debit, bunga DB harus dibayar ada di debit, hutang PPh ada di kredit, dan kas ada di kredit. Selanjutnya di slide nomor 15 ini ada contoh kasus. Contoh kasus yang pertama yaitu pada tanggal 30 April 2013, Rahmawati membuka deposito berjangka di Bank Pelita Surabaya dengan nominal 75 juta dengan bunga 6% PA. Jangka waktunya 3 bulan. Untuk ini, Rahmawati menyerahkan cek Bank Pelita Surabaya yang ditarik oleh Yustianto sebesar 35 juta. Dilihat gironya atas nama Rahmawati sebesar 20 juta dan sisanya dibayar tunai. Pajak bunganya ada 15%. Diminta yang A. Bunga jurnal pada saat pembukaan deposito, jatuh tempo bunga pada saat penarikan bunga oleh deposan dan penyetoran pajak ke kantor kas negara, asumsi pengambilan bunga oleh deposan setiap tanggal 5 dan penyetoran pajak ke kas negara setiap tanggal 10. Yang B. Buatlah jurnal pada saat deposito atas nama Rahmawati diperpanjang pada saat jatuh tempo. Contoh kasus yang kedua yaitu Rasid memiliki deposito berjangka di Bank Pelita Surabaya dengan nominal 30 juta, jangka waktunya 6 bulan, suku bunganya 6% PA. Selanjutnya slide nomor 16 ada contoh kasus yang ketiganya. Deposito berjangka waktu 6 bulan, nominalnya sebesar 20 juta. Telah dibuka di Bank Permata Cabang Solo pada tanggal 31 Agustus 2013 dengan suku bunga 7% PA. Pada tanggal 5 September 2013, deposito tersebut dipindahkan ke Bank Permata Cabang Purwokerto. Ketentuan alokasi beban bunga perpindah deposito di Bank Permata adalah lama pengendapan deposito. Yang pertama, 1 sampai dengan 7 hari, alokasi beban bunga di cabangnya ada 25%. Yang kedua, 8 sampai dengan 15 hari, alokasi beban bunga di cabangnya ada 50%. Yang ketiga, 16 sampai dengan 21 hari,
Alokasi beban bunga di cabang 75%. Dan yang terakhir 22 sampai dengan akhir bulan, alokasi beban bunga di cabang ada 100%. Yang diminta, buatlah jurnal perpindahan deposito berjangka antar kantor cabang. Baiklah, di slide 17 ada jawaban nomor 1A. Itu jurnal pembukaan deposito tanggal 30 bulan 4 2013. Akunnya Giro Yusdianto ada di debit sebesar 35 juta, Giro Rahmawati ada di debit 20 juta, kasnya ada di debit 20 juta, dan deposito berjangkanya ada di kredit sebesar 75 juta. Slide selanjutnya nomor 18, jurnal jatuh tempo bunga pada saat penarikan bunga oleh deposan dan penyetoran pajak ke kantor kas negara. Keterangan bunga ke-1 pada tanggal 31 bulan 5 tahun 2013. Akunnya biaya bunga ada di debit sebesar 375.000, bunga DB harus dibayarnya ada di kredit sebesar 375.000. Kedua, penarikan bunga pada tanggal 5 bulan 5 tahun 2013, bunga DB harus dibayar sebesar 375.000 dan dia ada di debit. Utang PPh-nya ada di kredit sebesar 56.250. Kas gironya ada di kredit juga sebesar 318.750. Yang ketiga, pelimpahan pajak pada tanggal 10 bulan 5 tahun 2013, utang PPh-nya ada 56.250 dan giro kantor kasnya, kas negaranya ada di kredit sebesar 56.250. Bunga kedua pada tanggal 30 bulan 6 2013, biaya bunganya ada di debit sebesar 375.000, bunga DB harus dibayarnya ada di kredit sebesar 375.000. Yang keempat, penarikan bunga pada tanggal 5 bulan 6 2013, bunga DB harus dibayarnya ada di debit sebesar 375.000, utang PPh-nya ada di kredit sebesar 56.250. Kas atau gironya ada di kredit sebesar 318.750. Kelima, pelimpahan pajak pada tanggal 10 bulan 6 2013, utang PPh ada di debit sebesar 56.250, giro kantor kas negaranya ada di kredit sebesar 56.250. Bunga ketiga dan jatuh tempo. Ini yang nomor 6. Pada tanggal 31 bulan 7 2013, biaya bunganya ada di debit 375.000 dan bunga DB harus dibayar sebesar 375.000 di kredit. Dan D, perpanjangan deposito berjangka tanggal 31 bulan 7 2012, akunnya deposito berjangka lama ada di debit sebesar 75 juta dan deposito berjangka baru ada di kredit sebesar 75 juta. Selanjutnya slide nomor 19, jawaban nomor 2 yang A itu penarikan deposito berjangka sebelum jatuh tempo. A, penalti dihitung 20% dari bunga sebelum pajak 15%. Bunga depositonya yaitu 30 juta dikali 6% dikali 1/12, jumlahnya 150.000. Pajak bunganya 15% dikali 150.000, jumlahnya jadi 22.500. Bunga setelah pajak 127.500. Penaltinya 20% dikali 150.000, jumlahnya 30.000. Bunga deposito yang dibayar di bank jumlahnya 97.000. Jurnal tanggal 30 bulan 4 tahun 2013, akunnya deposito berjangka ada di debit sebesar 30 juta, biaya bunganya ada di debit sebesar 150.000 dan pendapatan lain-lain penaltinya ada di kredit sebesar 30.000, hutang PPh-nya ada di kredit sebesar 22.500, kasnya ada di kredit sebesar 30.097.500. Saya akan melanjutkan presentasi dari Ayunda. Pada slide kasus soal nomor 3,
Diketahui deposito berjangka waktu 6 bulan nominal 20 juta telah dibuka di Bank Permata Cabang Solo pada tanggal 31 Agustus 2013 dengan suku bunga 6% PA. Pada tanggal 5 September 2013, deposito tersebut dipindahkan ke Bank Permata Cabang Purwokerto dengan pajak 15%. Ketentuan alokasi beban bunga perpindahan deposito di Bank Permata dapat kita lihat pada tabel berikut. Pembahasan perpindahan deposito berjangka antar kantor cabang. Tanggal pembukuan 31 Agustus 2013 sampai tanggal perpindahan 5 September 2013 atau selama 5 hari, masih berada antara 1 sampai 7 hari, sehingga menjadi beban Bank Permata Solo sebesar 25% dari bunga per bulan. Sedangkan untuk Bank Permata Purwokerto akan menanggung bunga bulan September 2013 sebesar 100% dari total bunga bulan September 2013. Untuk bunga selanjutnya di cabang Purwokerto adalah 100%. Perhitungan alokasi beban bunga dapat kita lihat pada tabel berikut. Untuk kantor cabang Bank Permata Solo dan untuk Bank Permata Purwokerto. Berikutnya, untuk jurnalnya kita juga dapat melihat pada tabel berikut. Untuk Bank Permata Solo dan Bank Permata Purwokerto. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih.